Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi pembahasan cek daftar gerbang tol yang ada di proyek Jalan Tol Lingkar Kota Pekanbaru. Nah, Sobat semua, ini informasinya lebih spesifik untuk khususnya warga Kota Pekanbaru dan umumnya warga di Provinsi Riau. Nah, Sobat semua, sebelum masuk ke gerbang tol yang sedang on progress di Jalan Tol Lingkar Kota Pekanbaru, Mimin akan jelaskan sebentar ya untuk Kota Pekanbaru. Jadi, Sobat semua, ini adalah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota dari Provinsi Riau. Di Kota Pekanbaru ini sudah ada jalan tol yang sudah beroperasi. Yang ini sobat ya, yang warna hijau. Ini dari arah Dumai. Kemudian yang warna hijau sebelah sini, ini dari Bangkinang. Nah, yang warna merah ini merupakan jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang sedang dalam tahap pembangunan. Nah, ini maaf sebelumnya untuk yang arah ke Pelalawan, ke Rengat, ini Mimin nonaktifkan dulu karena di sini belum dimulai untuk pembangunannya. Jadi di sini Mimin fokuskan kepada yang garis merah ini sobat ya. Oke, kita lihat langsung gerbang tol apa saja yang ada di jalan tol lingkar Kota Pekanbaru yang sedang dibangun. Kita langsung dari arah utara sobat ya. Nah, ini sobat semua, yang warna hijau ini merupakan jalan tol dari arah Dumai yang sudah beroperasi untuk saat ini. Sampai di sini berhentinya, dan ini langsung tikungan tajam. Sementara ini juga digunakan sebagai exit tol ya. Gerbang tolnya ada di sini. Nah, ini sobat ya. Ini posisi gerbang tol. Nah, sebagai informasi ya sobat ya, ini nantinya akan diganti atau dipindahkan ya. Ini nanti tidak ada gerbang tol lagi. Akan dirubah ke sini sobat nih. Ini yang warna pink ini. Jadi nanti exit tolnya lewat sini, gerbang tol ada di sini. Di sini ada interchange. Nah, sedangkan yang ini statusnya sebagai jalan lingkar kota ya, jalan lingkar kota non tol ya. Jadi ini nanti lanjut ke arah Okura, ke timur Kota Pekanbaru, terus belok ke selatan. Ini nanti ada jembatan Siak 5 yang menuju ke Jalan 70 ke arah kantor Wali Kota Pekanbaru. Nah, ini jadi nanti ada perubahan di bagian Muara Fajar ya, di Rumbai. Exit tolnya tuh nanti dari sini, interchange di sini. Jadi yang dari arah Dumai itu langsung lurus ke sini. Ini sudah sebagian update di Google ya, ada progres. Belok ke kanan ke arah barat. Nanti nyebrang di antara jalan nasional dengan jalan tol ini, di antara SPBU dan tempat wisata Asia Heritage ini di tengah-tengah. Nah, sampai di sini berarti dari arah tol Dumai ada satu exit tol ya. Ini exit tol Muara Fajar. Nah, setelah jalan nasional, ini tidak jauh dari komplek Chevron ya, dan Simpang Palas, atau yang sering disebut juga dengan Simpang Bingung. Jadi jalan tolnya itu berada di belakang Simpang Palas. Ini lanjut ke arah barat, terus ngikutin jalan Palas ya di belakangnya. Nah, ini ke arah selatan sebelum nyebrang ke Sungai Siak. Ini Sungai Siak sobatnya yang meliuk-liuk warna coklat. Ini nanti ada exit tol lagi. Ini lebih kurang jaraknya sekitar 1,7 dari 1,7 km dari jembatan Siak 2. Ini ada jembatan Siak 2 sobatnya, yang berada di sebelah
Masjid Raya untuk Provinsi Riau. Lebih kurang 1,7 dari jembatan. Ini ada exit tol ke sini sobat ya. Jadi di sisi utara dari Sungai Siak hingga jalan tol yang lama dari Dumai ini sudah ada 2 exit tol. Pertama exit tol Muara Fajar, kemudian exit tol Palas. Kemudian ini setelah nyebrang dari Sungai Siak, ini posisinya berada di sebelah barat jalan simpang Bundaran Riau Ujung. Bundaran Jalan Riau Ujung ini sobat ya. Ini kita coba cek kira-kira jaraknya berapa dari Bundaran Jalan Riau Ujung. Dari sini. Ini jaraknya sekitar 4,5 km sobat ya. Dari Bundaran Jalan Riau Ujung. Setelah ini lanjut ke arah selatan barat. Nantinya nyebrang di Jalan Garuda Sakti. Di sini sobat ya. Tepatnya di kilometer 7. Kalau dari arah Pekanbaru menuju Petapahan itu persis sebelum Masjid Warna Ungu sobat ya. Ini posisi trasenya. Kemudian setelah nyebrang dari Jalan Garuda Sakti, ini lanjut melingkar ke arah selatan. Di sebelah barat kampus UIN Suska. Nah, ini sobat ya, ini kampus UIN Suska. Kemudian ini simpang Jalan Garuda Sakti dengan Jalan Harsu Brantas. Nah, ini ada exit tol lagi sobat ya. Nah, di sini dia. Kita ukur coba jaraknya kira-kira berapa dari Jalan Garuda Sakti. Ini jaraknya sekitar 2,7 km sobat ya, exit tolnya. Kemudian setelah ada exit tol Rimbo Panjang, ini nyebrang ke arah selatan di belakang Kubang Raya. Ini Kubang Raya sebelah baratnya. Nah, kemudian yang belok kanan ini menuju ke Sungai Pinang. Ini yang sudah beroperasi. Ini di Sungai Pinang. Jadi exit tol yang ada di Jalan Lingkar Kota Pekanbaru ada 3 sobat ya. Di Rimbo Panjang, kemudian di Palas dan Muara Fajar. Nah, di sini ada banyak pertanyaan ke Mimin ya. Bang, di Jalan Garuda Sakti ada exit tolnya apa enggak ya katanya. Nah, di sini sobat ya. Ini juga cukup menarik perhatian bagi Mimin pribadi. Di sini tidak ada gerbang tolnya atau exit tol. Ada juga yang menjawab mungkin jaraknya karena terlalu dekat bang dari Garuda Sakti ke Rimbo Panjang. Nah, jadi coba kita tampung beberapa komentar ke Mimin. Kita cek berapa sih jarak yang sebenarnya. Kalau lewat jalan tolnya kita cek sobat ya. Ini lebih kurang nanti. Oke. Ini jaraknya sekitar 8 km sobat ya untuk jalan tol dari Rimbo Panjang sampai ke Garuda Sakti. Kemudian kita ukur kalau lewat dari jalan Garuda Sakti lewat Subrantas kita cek ya. Nanti kita perbandingkan dengan jalan tol yang ada di luar Provinsi Riau. Kira-kira dengan jarak yang segini ada nggak gerbang tolnya. Kebetulan di Jalan Garuda Sakti ini merupakan jalan yang cukup ramai, padat kendaraan. Bisa kita lihat sendiri, ini padat. Kita ukur dulu jarak lewat Jalan Garuda Sakti ke Rimbo Panjang. Nah, ini jadi jaraknya Jalan Garuda Sakti ini ke Subrantas sekitar 10,5 km sobat ya. Oke. Ada beberapa alasan yang bilang itu terlalu dekat. Baik, kalau gitu kita bandingkan dengan
jalan tol yang ada di provinsi lain biar lebih relevan. Kita bandingkan sesama yang ada di Sumatera Sobat ya. Kita ambil sampel 3 provinsi. Coba dari ujung dulu, kita dari provinsi Aceh, ada nggak yang lebih pendek dari 8 km? Nah ini jalan tol dari Padang Tiji ke Banda Aceh. Yang warna hijau Sobat ini ya. Ada nggak kita cek jarak yang lebih pendek dari 8 km? Oke, kita cek di sini. Ini adalah exit tol Kuta Baro, kemudian ini exit tol Belang Bintang. Kita cek jaraknya Sobat ya. Nah, ini jaraknya sekitar 7,8. Berarti kalau dari segi jarak yang di Garuda Sakti tidak menjadi alasan Sobat ya. Ternyata ada yang lebih pendek. Kita cek lagi ya tempat lain, masih di Aceh. Ini exit tol Silemum, kemudian ini exit tol Janto. Kita cek panjangnya. Ini hanya 6,3 km. Oke, berarti alasan dan jarak yang terlalu dekat bisa terbantahkan. Kemudian kita ke Medan. Kita cari di Medan ada nggak yang pendek. Nah ini Sobat ya. Ini exit tol di Binjai, kemudian ini Semayang. Kita ukur. Ini malah cuman 4,2 km Sobat ya. Cukup pendek. Ada exit tol yang berdekatan. Kemudian dari Semayang ke exit tol Helvetia di Medan. Ini cuman 6,2. Oke, berarti tidak ada alasan kalau di Garuda Sakti katanya jaraknya pendek. Ternyata ada yang lebih pendek. Setelah dari Aceh, Medan, kita ke Palembang. Kita ambil 3 sampel Sobat ya. Nah, ini exit tol Palembang. Kemudian ini Keramasan. Kalau kita ukur dari jarak jalan tolnya, ini cuma 4,3 km. Nah, ternyata banyak yang lebih pendek dari Garuda Sakti ke Rimbo Panjang. Selanjutnya ini arah ini dari Palembang ke Indralaya. Ini ada exit tol Pamulutan. Kemudian ini ada exit tol apa ini belum keluar ya. Oke, nanti namanya belum keluar, kita ukur aja dulu. Dari exit tol Pamulutan ke sini. Ini cuma 5,1 km. Nah, berarti kalau ada yang beralasan itu terlalu pendek, perbandingannya banyak yang justru lebih pendek. Nah, jadi mumpung ini jalan tolnya belum selesai, masih dalam tahap pembangunan, masih bisa nih diusulkan Sobat ya. Bagaimana untuk warga Kota Pekanbaru dan Kampar? Setujukah jika di Jalan Garuda Sakti ini ada exit tol ya? Kalau bimbing pribadi sih setuju. Karena di sini cukup ramai Sobat ya. Maaf bukan membandingkan, kalau dengan di Aceh dengan Pekanbaru secara lalu lintas dan jumlah penduduk itu masih ramai di Pekanbaru. Dan di Aceh ada yang lebih pendek dan ada exit tolnya. Nah, ini yang penasaran ya. Untuk exit tol ada 3 di Ring Road Pekanbaru, tetapi di Garuda Sakti ini tidak ada. Ya, ini ada mimin sketch Sobatnya, tapi ini disclaimer, ini hanya dari mimin pribadi. Nah, ini Sobat ya. Bisa aja di sini kita buat ataupun nanti ke sini seandainya ada yang mengusulkan mungkin dari Pemko Pekanbaru, Bupati Kampar dan Gubernur Riau. Nah, bisa jadi sini ataupun di sini. Yang bikin penasaran kenapa di sini tidak ada exit tolnya sedangkan ini jalan lalu lintas padat. Ini merupakan perbatasan Pekanbaru dengan Kampar. Kita bisa lihatlah secara
real sobat ya. Dari simpang Garuda Sakti ini, kita lihat coba kepadatannya. Ini simpang Garuda Sakti, ini Subrantas, cukup padat. Ini semua penuh perumahan dan sepanjang jalan Garuda Sakti ini pertokoan. Ini sobat ya, ini ada pergudangan di Garuda Sakti. Ini arah ke Akap. Penduduknya padat. Dan di sini memang kenyataannya padat di Garuda Sakti. Kenapa tidak ada exit tol? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dari Pekanbaru ini arah ke sini untuk menuju ke beberapa daerah, yaitu Pasar Minggu, kemudian ke Petapahan, Flamboyan, ke Suram, itu melewati Jalan Garuda Sakti. Oke, secara singkat, Mimin hanya mau memberi pertanyaan, kira-kira di sini cocokkah atau tidak jika diadakan exit tol di Jalan Garuda Sakti? Mungkin di sini banyak yang pro atau kontra, silakan ya sobat ya, dibuat pesan setuju tidaknya di kolom komentar sobat ya. Oke sobat semua, demikian untuk pembahasan exit tol di Jalan Lingkar Pekanbaru yang sedang dalam tahap pembangunan. Silakan Mimin tunggu sobat ya. Setujukah di Jalan Garuda Sakti ini kalau dibangun exit tol ya, gerbang tol di Jalan Garuda Sakti? Oke, cukup sekian sobat ya. Jika ada saran, masukan, atau kritik yang membangun, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.